implementasi SMKI, manfaat penerapan SMKI, kemudian proses sertifikasi ISO 27001-2003. Nah, kita lihat dulu apa itu standar ya. Standar itu sebagai jaminan ya, interchangeability dan compatibility dan interoperability, di mana ada konsistensi mutu baik itu produk atau jasa, kemudian kredibilitas produk, sistem, proses atau jasa. Nah, tujuan standarisasi menurut Undang-Undang Nomor 20 2014 Pasal 3 itu meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha sehat, transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi. Kemudian meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya serta negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang atau jasa dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, standar menurut undang tadi nomor 20, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Kemudian apa itu SNI ya, Standar Nasional Indonesia, yang dirumuskan oleh Komite Teknis Subkomite Teknis yang ditetapkan oleh BSN, berlaku di wilayah NKRI, direview, dikaji ulang secara berkala, kemudian prinsip awal pemberlakuan sukarela dan bisa menjadi wajib. Ini contoh kategori dari SNI ya, tentang barang, jasa, sistem, proses, personel. Kalau barang itu ada contohnya helm, serika, kipas angin dan lain-lain. Jasa atau logistik, perpustakaan, konstruksi dan sistem termasuk di sini SMKI ini ya. SMKTK, SMAP dan lain-lain. Proses cara uji barang, manajemen koleksi, pengolahan makanan dan lain-lain. Personel ya, personel reaktor nuklir, personel konstruksi dan lain-lain. Nah, di dalam dokumen SNI itu biasanya ada cirinya, ada nomor SNI, logo dokumen SNI, judul SNI-nya, pernyataan adopsi ya. Jadi kita bisa paham model dokumennya. ISO, International Organization for Standardization ya, organisasi standar internasional yang beranggotakan 140 dewan standarisasi nasional. ISO memfasilitasi dan mempromosikan standar internasional sebagai fasilitas perdagangan, pertukaran dan perubahan teknologi antar negara. Standar ISO ditetapkan melalui komite teknis ya. Kalau kita lihat sedikit sejarah ISO 27001-nya, mulai dari tahun 90 ya, di Trade Industry UK, Support to Develop. 95 Freeze Adopt the British Standard. 98 Certification Requirement ya, 99 Second Edition. Kemudian 2000 ISO mulai approve ISO 17799. Kemudian 2003 ya, sudah 500 sertifikat ya. 2004, 2005, 27001 dan 2013 ISO 27001. Sekarang sudah ada 2018 ya dan 2022. Nah, kita lihat apa itu ISO ya. 27001 ya. SNI ISO ya 27001 2013 singkat dengan SNI 27001 atau ISO 27001 adalah persyaratan untuk menjalankan sistem manajemen keamanan informasi atau biasa disebut dengan SMKI. Ya, 2003 adalah versi atau tahun terbit. SMKI adalah sistem, metode atau cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan risiko yang sistematis untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, memelihara dan meningkatkan keamanan informasi. Nah, penerapan SNI 27001 pada peraturan beberapa institusi pemerintah kadang-kadang menggunakan istilah sistem manajemen pengamanan informasi selain SMKI. Nah, perlu kita lihat
ISO 27001 family standar ya. Jadi sini ada 27001 kaitannya dengan beberapa ISO lainnya. Jadi kan dia 27.000 ya, itu overview dan vocabulary. Ini 272 itu code and practice, 271 itu requirement. Ini berhubungan dengan 27016 14 3 204 ya. 216 itu organization economic, 14 governance, implementation guide dan measurement. Kemudian risk management 2705 vocabulary-nya principal guide dan lain. Ini istilahnya family of standard 27.000 ya. Nah, hubungan kerangka. Nah, kerangka standar keamanan atau tata kelola itu cukup banyak ya. Termasuk di dalamnya ada framework COSO, ada COBIT ya. Ada lagi nanti ITAL. Kalau kemudian ada Zahman framework ya. Nah, di sini ada juga selain COBIT ya, COSO, ada PP 60208 sistem pengelolaan internal pemerintah paduan tata kelola TIK nasional, kemudian ISO 20.000 dan ISO 271. Nah, selanjutnya untuk keamanan, kerangka keamanan itu semuanya ISO 27014, 271. Ini tata kelola, kemudian ini information security management dan common kriteria. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara ISO 27001 13 dan 2015 ya. Jadi ada beberapa konteks organisasi, isu, risk, opportunity, interest ya. Leadership ya, informationalist. Kalau lebih detailnya seperti ini ya. Ini management responsibility, ini konteks organization, ini management review, ini udah leadership ya. Ini masih di life cycle-nya establish, implement, monitor, ini planning, operation, performance dan improvement. Kemudian dari segi ininya juga 27001 2005 ininya masih banyak 132, ini sudah 125 untuk 2013. Begitu juga untuk anexnya ya. Kemudian mengapa menerapkan ISO 27001 2013 ya. Pertama itu memberi perlindungan informasi terhadap pengungkapan yang tidak sah, transfer informasi atau perusakan apakah disengaja atau tidak disengaja. Kemudian membantu organisasi dalam mengelola semua jenis informasi baik berbasis kertas maupun menentukan bagaimana informasi diproses, simpan, ditransfer, dihasilkan dan ataupun dimusnahkan. Ya, ISO 27001 2013 adalah standar information security management yang disebut sebagai SMKI tahun 2013, menyediakan kerangka kerja pendekatan sensitif untuk pengelolaan sistem keamanan informasi, yang mana kerangka ini membentuk individu, proses dan sistem IT, menerapkan proses manajemen berbasis risiko. Ini dapat membantu bisnis kecil, menengah, besar dan sektor apapun menjaga aset informasi yang tetap aman. Nah, keamanan informasi itu meliputi di sini ada orang ya, pimpinan, karyawan, mitra dan lain-lain, proses, semua langkah dalam menjalankan bisnis seperti teknologi informasi, seperti kebijakan, prosedur dan lain, kemudian teknologi, jaringan software, komputer fisik, fasilitas fisik dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari standar internasional ya, pengolahan informasi pasti berhubungan dengan aspek SIA, confidentiality, integrity dan availability ya. Sebenarnya itu sudah standar sangat sekali ya. Kemudian kerahasiaan ya, confidentiality, memastikan yang dapat mengakses informasi hanya pihak yang berwenang untuk mengaksesnya. Kemudian integrity, keutuhan, memastikan akurasi, kelengkapan informasi serta teknik aksesnya tidak diubah atau dirusak. Kemudian availability itu ketersediaan, memastikan yang memiliki hak akses selalu dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat tujuan penerapan SMKI, melindungi informasi dari berbagai ancaman, menjamin keberlangsungan bisnis, meminimalkan kerugian finansial dan dampak lainnya, kemudian mengoptimalkan laba dan investasi, kemudian menciptakan peluang bisnis dengan aman, misalnya promosi, menjaga privasi, untuk undang-undang perlindungan data pribadi ya. Kemudian peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 ya. Kemudian selain SIA tadi, kita harus melihat juga ya dengan risk, threat dan vulnerability ya.
Kalau di vulnerability ya, potensi celah kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh ancaman. Jadi vulnerability itu bisa jadi ada. Kalau tidak ada yang mengeksploitasi, maka threat-nya tidak muncul ya. Threat itu muncul apabila ada yang mengeksploitasi kelemahan yang dalam sebuah sistem ya, sehingga menimbulkan threat ya, penyebab atas insiden tidak diinginkan, kemudian baru muncul risiko ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya dalam menerapkan lesson E? Targetnya adalah memberi pemahaman pada semua pihak atau stakeholder perusahaan sehingga sadar pentingnya keamanan informasi, kemudian menjalankan tata kelola keamanan informasi sesuai dengan persyaratan ISO 27001 secara efektif, efisien, dan konsisten dengan pendekatan berbasis risiko. Kemudian menjalankan penilaian mandiri self-assessment secara berkala melalui mekanisme audit internal, dan membuat semua dokumen dan catatan minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan SMKI sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati tim penerapan SMKI dengan manajemen. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.